Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap. Dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second. Tapi waktunya itu akan dihadapi to the late game. One by one situation. Di arah top lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia headlane dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane, dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan menurut aku, high ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Philippines. Yap, cuma sementara sekarang Idok ya, bagaimana cara dia untuk bisa membuka, tapi di bawah nih Ji. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal mau invasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi pertanda buruk. Kenapa? Teamfight akan sangat berbahaya kalau turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Yap, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang membelokkan dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribusi dari seorang Kiko berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Philippines, clear. Mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin ke arah turtle. Mereka disengage. Lihat god laner-nya. Langsung hajar karena dia tahu dia punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Kan tadi Idok juga nggak dapat ruang. SP-nya tergerus terus loh. SP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkan ya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Yap. Nah, Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia mainnya. trapping. Cuman ketahuan sih gitu. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja Itu udah kelihatan dia. badannya. Itu Jangan dia. Badang, harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Jadi Belum mau lagi nggak dengan mau, jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. wah, jarak yang tipis ya sekitar. Tapi Brusco mencoba untuk melakukan dua of Dragon menuju ke arah yang salah. Dua flicker telah keluar menandakan tandanya Onyx Philippines gagal untuk melakukan invasi. Tapi Rinsha bakal coba dipaksa dengan ada Kiko bersama dengan Susujin dan Kiko masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun tidak ada dua of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang Kiko. Yap, itu dia efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. King Kong barusan sementara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince masih bisa kabur. Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena metode late game, kalau dia nggak mainin momentum ini berbahaya. Tapi dua F-Drake kenapa muncul di tangan salah Brusco. Dan konspirasinya berjuang ke belakang. Mau coba dihajar Kron. Belum ada cover tapi Sosochen udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Red Kiko dari Sosra Susujin berhasil dapat satu point kill. Jadi target utama. Setelah berikutnya Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Indo berhasil menutup jalan keluar dari Onyx Philippines. Di dua Kron Snap dibanding sama dengan King Kong. Berhasil mendapatkan poin kill tambahan. On top nowhere. Kita melihat one battle situation. Kelra gagal melakukan solo pickle terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembali lintas, tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines. Mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh lawannya. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih, rekan-rekannya. Kirk. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia nge-absorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, nge-zoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim Aranti Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku ngelihat apakah Poveus ini dibuat untuk nge-buying time, bukan untuk salah satu powernya, bukan sebagai target utama dapetin solo pick off di arah EXP dan enggak, tapi cuma buying time aja. Yap. Karena ada statement dari King Kong yang bilang RLT sangat kuat kan dengan defense main. Tapi kali ini lihat memasang menurut seorang King Kong. Kirk nge-buying time lagi menuju seorang Ido, mencoba dengan Fiskek, tapi lihat Brusco! Dua yang mereka dia gagal untuk memberikan satu untuk tim Onyx Philippines. Karena retribusi dari seorang Susujin masih menyelamatkan serangan King Kong pensiun di depan sana. Susujin kalau ada beri cover, Super Prince bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalan untuk menuju ke seorang King Kong. King Kong masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines disengage. One player situation di arah top lane akan dihindari seorang Kera. Tapi Susujin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah loh. Ini bahaya banget untuk para Buffin. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan yang tapi Super Prince kembali lagi dengan Abyssal dan sekarang SOG tidak keluar. Oh, gak bisa masuk Kelra. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Rinsa is coming. Toy, no way to run. Kong versus everybody. Terlalu mengerikan, membuat ketir sana. Bahkan dia mendapatkan double kill. Mencoba
point kill di tangan dari Onyx Filipin. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini memang benar-benar menunjukkan kelasnya. Kirk lagi dan lagi. Gila. Oke, mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Brusco, tapi Kirk orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk, dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim Arab. Gak ada yang benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ci. Masalahnya, ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Oshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Oshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ akan kehilangan game pertama. Ya, bahkan Joey sendiri ya, Joey sendiri kan mungkin startnya dia siap untuk memberikan nyanyian, nggak bisa di depan kan nggak bisa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke, beda sama Joe yang dulu. Anti-sisi mungkin. Itu kan ya, beda. Sekarang itu Joe yang dulu. Ya, itu yang dulu. Sekarang nggak bisa dia seperti itu. Wah, sekarang mereka harus set up lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi mungkin dari pemain dari VP ini. Kita lihat bagaimana set up yang begitu baik di Konsil. Konsil jamming dari Ido. Menuju ke arah soal Kirk kah? Tapi feeling aku nggak boleh ke arah Kirk. Kita lihat terdeteksi di mana Ido berada. Damage terlalu sakit. Apakah Ido di soal? Ingat itu saja. Fokus ke arah Kiko. 2 versus 1. Di depan sana ada Retribution from Sargent. Berhasil menyelamatkan satu untuk para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka masih menangkan pasukan tapi Kirk seorang diri. Tak jawaban untuk para pasukan dari tim Araki Filipina. Tambahkan disambut itu saja. Dan shutdown terjadi. Meanwhile Kera berhasil menangkapkan spill of distraction-nya. Tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan satu buat keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap Araki Hoshi. Kembali hampir terulang. Kirk memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua soft skill tadi dikeluarkan ke Kirk. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi Malcolm dikorbankan. Ya, selalu ada pertukaran. Tipikal yang nggak pernah berubah, habit yang nggak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka nggak pernah mau kehilangan objektif ya, tanpa barter. Minimal banget point kill. Kalau point kill juga nggak dapet, skill pasti keluar. Minimal flicker Purify itu udah kepake. Tapi setidaknya ya, Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farming dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap itu yang harus diamankan. Itu yang harus dilintasi. Toy harus say thanks to Susujin sih. Kalau nggak ada Susujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini ya. Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang dimasalin oleh Toy, dia nggak gemeter melawan siapa. Karena dia menang solo dia. Yap. Itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus diingat oleh Toy. Dia bisa berarti dia bisa memenangkan landingnya. Sutsujin sekarang udah punya Holy Star. Oke. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Sutsujin. Oke, satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah fully Trinity tapi the way after yang mengejar seorang Susujin. Tambah following up damage. Spin of distraction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Susujin. Tapi terlalu jauh. Kali itu tadi masuk kayaknya nggak wise untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di-cover sama Brusco. Yep. Kembali meredah tempo permainan, cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusco selalu membuka ruang. Onyx kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan si Maraki, tapi Brusco on posisinya mencoba mendapatkan clinch-nya. Tidak ada clinch Vegas. Itu dan Susujin berhasil mengamankan satu lot. Meanwhile karena dia Rokomen hampir mendapatkan best turret termasuk dari si Maraki mencoba memukul mundur para pasukan si Maraki Filipina. Tapi Toy one last hit-nya gagal mengejar Brusco. One by one situation. Toy versus Kirk dan no way Purify Gaming Fans dan Demon Style. Kirk kumpul tapi nampaknya Kiko harus menjadi korban kedua. Kelra versus everybody. No spill of distraction. Kelra lihat damage terlalu sakit. Kelra mencoba untuk recover. Kelra no way to run. Kelra ter-take down karena jalan untuk pulang. Susujin mencoba untuk memotong jalannya seorang Super Prince. Tapi ternyata Susujin tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di arah soft play. Yap, itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Filipina. Mereka ingin mengurangi quantity dari RRQC. Tapi apa yang terjadi? Satu persatu mereka yang dihajar. Oke, Toy berhasil diambil, tapi Kelra juga berhasil diamankan. Bahkan 2 player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Quantity dari RRQC sekarang lengkap lagi loh. Tapi
Itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Philippines untuk melakukan split push. Dan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kirk. Mereka akan pisahkan Kirk dari kawanan Onyx Philippines. Selama Onyx Philippines nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kirk nggak bakal punya kuasa. Tapi satu Lord ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit sih. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Philippines, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu play atau bahkan beberapa play dari RQC. Dan sekarang waktunya untuk RQC membalikan keadaan. Tapi aku penasaran sih, dari Selena-nya Super Prince ini belum membuat momentum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit Lord selanjutnya. Iya, cuman setidaknya dengan sekarang RQC bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense, kita sama-sama tahu, bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskow sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskow. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulate bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dan tim Ararkion. Yap, tapi sekarang setidaknya Toy sudah memiliki satu win of meter. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa-apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown, tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamatan juga. Hidup gak boleh seorang diri di masalah Hidup. Maka coba di cover kan. Karena kalau Hidup itu ditangkap mereka gak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau Hidup harus mengeluarkan fist crack-nya. Kalau tadi Hidup terperangkap ya, power initiate RRQ itu gak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord tidak ada Onyx Philippines. Tadi ini sebuah informasi yang mereka harus delay sedikit, tapi sepertinya konsil jadi dilakukan. Tidak mau di-delay. Para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Fokus ke Kirk, tapi Lely tidak berhasil menaikan Suzuki. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan, RRQ emang dapetin Lord, tapi mereka harus lihat di mana Kelra berada. Yap. Dia nggak tahu Kelra ini bisa ngerem seluruh turret yang dimiliki dari para pasukan RRQ. Oke, dengan satu momentum barusan sejauh ini Kelra mungkin masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari RQC. Cuman Onyx Philippines gagal bisa melakukan ataupun mengambil quantity player yang ingin dikurangi lagi. Jadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kredivoin aja, beli barang idaman, cicil hingga 12 bulan, sefleksibel itu. Kita lihat dari Onyx Philippines, dia masih punya Kelra. Selama Kelra nggak ter-take down, Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Wind of Nature. Dia tahu untuk berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan secara clear di negara top lane, lihat. Dia benar-benar manajemen laningnya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike-nya masuk ke arah belakang. Biar masuk lane maka coba didorong para pasukan dari tim Onyx Philippines menuju ke arah Kirk. Target utama mereka. Dia bisa terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lihat Kelra. Too strong. And Lordnya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, speed of distraction-nya. Almost it's never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Pasti kita masih ada Kailan. But no way to win on Dragon from Brusco. Gagal mendapatkan itu. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan itu. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim RRQC gak bisa untuk gak bisa nahan tabrakan dari Onyx Philippines. Hampir saja, hampir. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Kailan. Tidak bisa Ji. Ya bagus. Itu yang cuma bisa dilakukan di game aja ataupun di fight barusan. The best thing yang bisa dilakukan oleh Sardar, tapi range ya. Jangan lupakan damage dari seorang Brusco. Available, tapi karakter sana masih memiliki sosok flicker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. Hating, itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena hating. Yap. Dan itu harus diredam oleh RRQC. Kita tahu dia sedang moving 3.000 gold. Untuk memenangkan 3.000 gold di atas Onyx Philippines, sang raja langit dari Philippines. Ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut. Ya cuman masalahnya efek ininya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang
disediakan kan ada konsil barusan. Betul. Tapi kali ini dengan adanya lontar pasukan dari tim Filipina ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3000, dalam kondisi yang seperti ini, mereka menang leading management. Tapi Cloud Pathway telah dibuka. Menuju ke arah King Kong berada. King Kong kelihatan mundur karena belakang. Apakah retribution atau Sojen? Disegel satu